ada apa aja sih yang ada di museum tanah ini. Dan itu isinya bakal banyak dan menarik. Yang pertama kita masukin itu ada ruangan ekosistem tanah. Nah, jadi tanah gambut itu apa sih? Tanah gambut itu atau organosol merupakan tanah yang terbentuk dari bahan organik. Namun tanah gambut itu adalah tanah yang belum selesai terjadi pelapukannya. Dan sifat dari tanah gambut itu sendiri, dia tuh tidak menyerap air kayak gini nih teman-teman. Nah, di sini juga ada jenis-jenis tanah gambutnya yang dari Kalimantan, terus juga kebanyakan dari Kalimantan ya tanah ini. Gambut. Nah, secara kimia juga kandungan unsur tanah gambut itu rendah gitu. Terus yang kedua, ekosistem gambut itu hampir ditemuin di semua belahan dunia, pasti ada lahan gambutnya. Dan biasanya lahan gambut itu cangkupannya cukup luas, kayak dataran yang ada di Kalimantan dan Sumatera juga ada. Nah, teman-teman di sini tuh jadi ada dua bagian. Yang pertama ini dia nggak ada tanamannya, sedangkan yang ini ada tanamannya. Nah, ada pertanyaan menarik. Jadi kenapa sih kalau gunung abis meletus itu tanah tuh biasanya jadi subur? Karena pas gunung meletus itu abu vulkanik keluar dari dalam bumi lewat letusan gunung sama lewat abu vulkanik kan. Saat gunung itu meletus itu tuh membawa mineral-mineral, terus juga fosfor, kalsium dan segala macamnya yang ngebuat tanah itu menjadi subur. Tapi proses ini tuh nggak langsung begitu terjadi gunung meletus langsung subur tuh nggak. Tapi butuh proses yang lumayan lama juga sampai akhirnya gunung itu bisa subur kembali gitu. Ketiga adalah beberapa sampel-sampel tanah yang ada di Indonesia ini. Bisa dilihat ini. Nah, jadi di belakang saya ini adalah beberapa sampel-sampel tanah yang ada di belahan Indonesia, dari Indonesia Timur, yang di barat maupun yang di bagian lain. Nah, bisa dilihat di sini. Sebelah sini adalah beberapa sampel tanah yang berasal dari provinsi Sumatera. Yakni ada Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Nah, karakteristik dari tanah tersebut adalah tanah ini cenderung warnanya lebih gelap dan juga teksturnya agak sedikit terpusat. Ya, mungkin dari tanah tersebut itu sulit untuk menyerap air. Nah, lanjut yang sebelah sini adalah sampel tanah yang berasal dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Jadi tekstur tanah di sini tuh sebetulnya mirip-mirip dari tanah yang dari Sumatera, tapi warnanya cerah dan tidak mampu. Next ada tanah-tanah yang berasal dari Sulawesi. Nah, dari tanah-tanah yang dari Sulawesi ini beberapa terdapat zat-zat kapur. Jadi warnanya yang cerah dan terang. Jadi kita Oke teman-teman, ini ada beberapa jenis tanah yang ada di Indonesia. Dan di dunia itu memiliki 12 macam tanah. Di Indonesia itu ada 10, diantaranya ada entisol, tanah muda yang belum berkembang, sering ditemukan di daerah endapan baru. Dan ada tanah incetisol, lalu ada tanah andosol, tanah malisol, dan kartisol. Lalu ada tanah alfisol, tanah altisol, dan tanah spodosol, tanah alfisol, listosol, dan litosol. Itu adalah tanah yang ada di Indonesia. Lalu dua tanahnya lagi yang tidak ada di Indonesia itu adalah tanah gurun, tanah arbisol. Tanah gurun itu yang terbentuk di daerah curah hujan sangat rendah dan evaporasi tinggi menyebabkan tanah menjadi kering dan kaya mineral. Lalu tanah yang keduanya itu tanah es yang diselimuti oleh es. Tanah ini terbentuk di daerah dengan suhu sangat rendah dan tanah membengkak sebagian besar waktu Indonesia yang berada di daerah tropis. Kalau di dunia itu totalnya 12. Yang ada di kita itu tanah jenis gurun kayak Sahara. Pokoknya di Arab Saudi yang di timur tengah sana sama tanah yang berlapis es. Ya, itu